Shalom jemaat kekasih Kristus, jemaat Gereja Kristen Oikumene Bumi Mutiara Kasih. Kita akan memulai ibadah kita biarpun melalui online, tapi tetap kasih Kristus senantiasa bersama dengan saudara dan saya. Baik, kita akan saya akan jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan kita akan angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Baik, kita akan habiskan ibadah hari ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Jemaat, amin. Baik jemaatku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita akan buka nas pembimbing kita yang terambil dalam kitab Amsal pasal yang ke-17. Kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-28. Kitab Amsal Soleman pasal yang ke-17 ayat yang ke-27 dan 28 berbunyi seperti demikian. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Amin. Demikian jauh nas pembimbing kita di pagi hari ini. Baik, kita akan angkat pujian sukacita. Kita angkat pujian Ku Tahu Siapa Yang Pimpin Hari Depan Hidupku. Siapa yang pimpin hari depan hidupku? Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, menghadapi
gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Haleluya. Baik, saya jemput kita untuk bangkit berdiri untuk kita mengucapkan iman rasuli kita. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Hendaklah semua orang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan angkat pujian Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagi
Haleluya. Terima kasih Tuhan, di kesempatan hari ini kami boleh lagi untuk kami mendengarkan suara-Mu Bapa. Melalui kebenaran firman Allah di zaman akhir Engkau percayakan kami untuk kami berbuah dan menjadi berkat di sekeliling kami. Banyak hal yang akan kami Tuhan lalui Tuhan, tapi terang-Mu lah yang menuntun kami untuk kami memberikan kami kehidupan yang luar biasa. Karena terang itulah yang memberikan kami kekuatan untuk kami melakukan apa yang Tuhan berikan dalam hidup ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Urapi kami masing-masing dengan urapan yang baru Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-Mu hari ini Bapa. Bila pengurapan khusus ada pada hamba-Mu, hikmah otoritas yang luar biasa untuk aku dapat menyampaikan pesan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang mendengarkan biar melalui online Tuhan, tapi kami percaya ada lawatan Tuhan selalu bersama dengan mereka Tuhan. Ada berkat yang luar biasa yang akan mereka dapatkan Tuhan Yesus. Ada otoritas yang luar biasa akan mereka raih Tuhan, janji Bapa yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagari kami, bentengi kami dengan malaikat-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Singkapkan rahasia kebenaran firman Allah di akhir zaman ini Bapa, untuk kami dituntun, untuk kami dibimbing Tuhan, untuk kami dibina Tuhan oleh kuasa kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman Allah di pagi hari ini Bapa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, shalom. Baik, kita akan buka kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Ada dua pembacaan, yaitu pembacaan pertama dari kitab Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat ke-41. Demikian bunyi kebenaran firman Allah. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun membangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu menjadi takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Pembacaan kedua terambil dalam kitab Amsal pasal yang ke-18, ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Itulah pembacaan kita di hari Sabat yang kudus ini. Ada dua pembacaan sekaligus, yang terambil dari kitab Markus dan yang kedua terambil dalam kitab Amsal Soleman. Di sini saudaraku yang kekasih berbicara mengenai angin ribut diredakan. Ya, pada hari-hari yang terakhir ini maka akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih.
Nah, kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Markus ini berbicara dalam kehidupan yang akan kita jalani ke depan. Kehidupan di masa yang Tuhan berikan di dalam COVID-19 ini, saudaraku yang kekasih, kita nggak tahu sampai kapan ya akan berakhir COVID-19 ini. Cuman hanya tangan Tuhan saja. Ketika tangan Tuhan yang menjangkaunya, yang memegangnya, ya, dia akan menghardik segala sesuatu. Demikian juga dengan pembacaan kita pada hari ini. Angin ribut diredakan. Pada hari itu juga, hari ini sudah petang, Yesus berkata ke mereka, mari kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu mereka bertolak membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dalam perahu lain. Perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ya, kita lihat di sini saudaraku, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus membawa Tuhan Yesus masuk ke dalam sebuah perahu, yang dimana ketika Tuhan Yesus hadir di dalam perahu itu, ketika dia akan berangkat menyeberangi laut itu, apa yang terjadi saudaraku? Ketika bahaya menerpa kehidupan perahu itu, apa yang terjadi? Kita nggak tahu perjalanan kehidupan kita. Kita nggak tahu sampai di mana akan akhir daripada perjalanan kita. Kita lihat Yesus di sini saudaraku, ketika murid-muridnya bersama dengan Yesus dalam keadaan tenang. Mereka tidak tahu ketika di pertengahan jalan ada badai. Ya, ada gelombang yang begitu luar biasa. Ya, ketika pada gelombang itu yang luar biasa, apakah Tuhan Yesus ada duduk di dalam perahu? Tidak, saudaraku yang kekasih. Dia malah apa? Dia tertidur. Dia menikmati angin yang begitu luar biasa. Dan Tuhan Yesus juga tidak tahu kalau ada angin ribut itu, angin badai, angin tofan menerpa perahu itu, menerpa laut itu. Dia tenang tidur. Tapi ketika murid-murid itu merasakan ada gelombang yang begitu luar biasa, apa yang dia rasakan? Apakah dia ingat bahwa di situ ada guru? Pada hari itu saudaraku, dia tidak tahu bahwa ada Yesus hadir di dalam perahu itu. Ketika badai itu sudah mengamuk, ketika perahu itu sudah mulai goncang, baru dia ingat bahwa di situ ada Yesus. Ketika murid-muridnya membangunkan Yesus, lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebelah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, lihat di sini. Dia membangunkan, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Sebuah pertanyaan ya, yang harus dijawab. Ya. Lalu, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun. Ya. Ketika Tuhan Yesus bangun, apakah Tuhan Yesus ada mengomel-ngomel? Apakah Tuhan Yesus ada marah-marah sama murid-muridnya? Tidak. Dia bangun dan dia katakan, menghardik angin itu dan berkata, danau itu diam, tenanglah. Lihat, ada dua bahasa. Diam dan tenanglah berarti kita harus pasrah kepada Yesus. Kita harus berserah kepada Yesus di akhir zaman ini saudaraku. Kita harus memiliki iman yang kuat. Ya. Kita katakan, kita harus tenang menghadapi COVID-19 ini. Ya. Jangan kita sibuk dengan kehidupan. Ya. Apa yang akan terjadi sekarang di masa yang dimana kita akan mengalami kedahsyatan Allah yang luar biasa. Kita akan mengalami kematian yang luar biasa. Kematian sudah ada di ambang pintu saudaraku yang kekasih. Apa yang akan kita sombongkan? Harta bendakah? Kekayaankah? Tidak saudaraku yang kekasih. Ya. Kita harus mencari Yesus. Kita harus berserah kepada Yesus. Kita harus pasrah kepada Yesus. Kita harus beriman kepada Yesus. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut?
Ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikan masalahnya, dia berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut menghadapi COVID-19 ini? Mengapakah engkau khawatir menghadapi badai ini? Mengapa engkau khawatir akan keuangan ini sehingga engkau mencari orang-orang yang beruang, orang-orang yang memiliki harta benda?" Ya, banyak sekali sekarang ini saudaraku, ya, mencari apa yang dicari orang, uang. Betul, pujian yang mengatakan apa yang dicari orang, uang. Betul. Lihat sekarang ini, ya, manusia sibuk mencari kekayaan, manusia sibuk mencari uang, tapi apa yang terjadi? Ya, dia tidak mencari sumber daripada uang itu. Dia tidak mencari sumber berkatnya. Dia selalu mengandalkan dirinya sendiri. Dia selalu mengandalkan orang yang kaya. Tapi lihat di sini firman Tuhan mengatakan, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan hari ini berbicara ada 5 hal yang tadi saya sudah bacakan. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, sudah kita jalani. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sudah ada, saudaraku. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Sudah. Mereka merasa dirinya hebat, mereka merasa dirinya kuat. Kesombongan. Raja, inilah aku, inilah dadaku, mana dadamu? Mereka akan menjadi pemfitnah, sudah terjadi. Tidak usah kita cari di mana-mana. Di dalam bahtera wadah kita sendiri, ya, dalam jemaat kita sendiri sudah terjadi. Ya, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, sudah terjadi. Kita lihat sekarang anak-anak zaman sekarang. Ya. Itulah sebabnya Tuhan izinkan masa-masa distancing, PSBB, sebagai salah satu cara Tuhan untuk meriset ulang kehidupan rohani kita. Tuhan mau kita kembali memeriksa dengan seksama apakah kita sudah mendirikan pondasi kekristenan kita di atas batu yang benar atau sekedar batu-batuan atau malah pasir. Tuhan Yesus ingatkan buat saudara dan saya bahwa kalau kita salah meletakkan pondasi iman kita, maka kita tidak akan bertahan, apalagi menang menghadapi badai atau angin ribut yang bisa menerpa siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Bagaimana saudara dan saya hari ini? Sudahkah engkau mempersiapkan akan masa kedatangan Tuhan Yesus? Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kesombongan adalah salah satu hal yang sangat dibenci Tuhan. Sebagai ganti atas kesombongan, maka Tuhan akan merendahkan orang itu sedemikian rupa. Pembangunan Menara Babel menjadi pengingat bagi kita semuanya bahwa titik di mana kita sombong itu akan menjadi titik di mana kita akan jatuh. Sudah tak terhitung lagi orang yang jatuh karena dosa kesombongan. Ketika Tuhan mengangkat kita tinggi dan mempromosikan kita, janganlah hendaknya kita menjadi sombong dan lupa diri. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Yang terambil dalam kitab Amsal 18 ayat yang ke-12. Mari saudaraku, di zaman akhir ini Tuhan inginkan kita bertobat. Adakan pertobatan sungguh-sungguh, mengandalkan Yesus di atas segalanya, menyerahkan kehidupan kita di atas segalanya. Niscaya saudaraku yang kekasih, ketika kita melibatkan Yesus, ketika kita menaruh hati kita kepada Tuhan, yakin dan percayalah, apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi keinginanmu, Yesus tahu. Asalkan satu saja, belajarlah engkau merendahkan diri di bawah kaki salib Yesus. Berserah kepada Tuhan, nantikan jawaban Tuhan, maka segala sesuatunya apa yang saudara minta Dia akan berikan. Asalkan belajarlah engkau hidup kudus, karena kekudusanlah itu akan meraih janji Bapa. Amin. Baik, kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan dengan angkat pujian. Ku hidup karena percaya.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Terima kasih akan suara-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami sudah menerimakan kebenaran firman Allah yang luar biasa. Kami seringkali diingatkan Tuhan untuk kami tetap teguh, tetap percaya Tuhan akan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarpun badai menerpa hidup kami, angin ribut menerpa hidup kami, tapi kami tetap percaya Tuhan bahwa kami memiliki nahkoda yang luar biasa. Kami memiliki iman yang luar biasa Tuhan. Karena iman pengharapan kami hanya datang daripada Engkau Tuhan. Engkau akan memberikan kekuatan untuk kami dapat melewati semuanya Tuhan. Badai pencobaan ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan ada satu kelak Tuhan, janji Tuhan ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatunya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dan kami serahkan bangsa dan negara kami Tuhan, yang bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kedaulatan alam ada bersama kepada bangsa kami ini, bangsa Indonesia Bapa. Dan kami percaya kemelut yang terjadi Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan ada lawatan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada otoritas yang luar biasa bagi bangsa kami Tuhan. Dan kami serahkan presiden dan wakil presiden, Kau memberkatinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami serahkan juga tim medis Tuhan yang menangani COVID-19 ini Tuhan, yang dirawat di rumah sakit Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan ada kesembuhan yang luar biasa Bapa. Engkau memberkati para dokter dan para suster Tuhan. Engkau berikan mereka kemampuan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami serahkan juga ekonomi bangsa kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ekonomi bangsa kami Tuhan akan stabil kembali Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Gereja-gerejamu yang sudah dibuka ataupun belum Tuhan. Ada sebagian gereja sudah dibuka, ada sebagian gereja yang belum Bapa. Aku kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ada kedaulatan Tuhan bagi gereja-gereja, mesbah-mesbah Tuhan di gereja kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami serahkan juga anak-anak Tuhan Yesus yang sudah naik kelas. Engkau memberkati Bapa untuk langkah-langkah selanjutnya Tuhan, untuk masa pendidikan mereka Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan dalam masa pendidikan anak-anak kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami serahkan Gereja Kristen Oikumene Bumi Mutiara Kasih Tuhan. Kami serahkan juga Gembala Sidang Bapak Pendeta Joni Setsoka. Kami serahkan juga majelis yang sisa Bapa. Kami serahkan juga pemusik. Kami serahkan juga jemaat-Mu Bapa. Kami serahkan juga PKB, PW Tuhan, anak-anak sekolah minggu Bapa. Dan kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati mereka Bapa. Beri roh kesetiaan Tuhan Yesus untuk senantiasa Tuhan bersekutu dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga daerah tempat tinggal kami Tuhan. Daerah Gunung Putri ini Tuhan, daerah Jabodetabek Bapa, Engkau lawat dengan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Nah, kami serahkan juga Tuhan Yesus daerah yang masih ada zona merahnya Bapa. Dan kami percaya Tuhan ada kedaulatan, ada kesembuhan yang luar biasa Tuhan. Dan kami serahkan DKI Jakarta Tuhan. Dan kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudaraku yang kekasih, saya jemput kita untuk bangkit berdiri untuk kita menerima berkat daripada hamba-Nya. Pulanglah jemaat dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau
damai sejahtera. Amin. Doa Yabes. Kiranya Engkau